Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial Google Formulir, yaitu salah satu aplikasi gratis dari Google yang dapat dipakai untuk penilaian online. Cara yang pertama kita lakukan sebelum membukanya adalah dengan cara mengklik Gmail ini atau membuka aplikasi Google. Kita klik aplikasi Google, kemudian kita klik Google Drive. Setelah itu kita buat Google Formulir, kita klik lainnya, kita klik Google Formulir. Maka di sini akan tampil formulir tanpa judul. Misalnya kita berikan contoh latihan soal. Deskripsinya diberi, misalnya uji pemahaman materi gerak pada benda dan makhluk hidup. Kemudian untuk memberikan nama judulnya tinggal kita mengklik ini, maka dia akan muncul judulnya latihan soal. Kemudian setelah itu kita berikan pertanyaan yang pertama, itu biasanya data peserta didik, misalnya nama peserta didik. Kemudian wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi kelas ini kita pilih pilihan ganda, opsinya kita pilih kelas 8E, 8F, kemudian 8G, kemudian 8H, dan kelas 8I. Nah, kita pilih juga wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi. Cara menambahkannya bisa tanda plus ini atau tanda copy duplikasi ini. Kemudian selanjutnya setelah kelas biasanya adalah nomor absen. Nah, ini juga wajib diisi. Setelah itu selanjutnya kita buat beberapa bagian dari Google Formulir. Ini data peserta didik adalah bagian yang pertama, kemudian kita menuju ke bagian lainnya, yaitu bagian soal. Nah, kita beri judul soal, misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, ini. Kemudian kita membuat soal pertanyaan. Contohnya, kita bisa mengetik langsung di sini pertanyaan satu persatu, kita bisa memberikan gambar, tetapi lebih mudahnya kita membuat pertanyaan misalnya dari dokumen, dari Word. Jadi ini misalnya ada soal, kita copy, kemudian kita paste di pertanyaan ini. Ini maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Kemudian untuk mengcopy pertanyaannya, kita tinggal mengcopy ini. Nah, kita pastekan di sini, maka akan muncul ada opsi. Kemudian karena kita nanti mengacak ini, option ABC-nya dihilangkan saja. Seperti ini sampai kita mendapatkan beberapa soal. Jangan lupa ini wajib diisi ya. Kita membuat soal bisa 10, bisa 20. Setelah itu untuk membuat ini sebagai kuis, maka kita pilih settingnya di sini umumnya. Ini kalau dicentang berarti setiap pengiriman pekerjaan siswa harus mengumpulkan nama, alamat email. Kemudian kalau ini dicentang maka satu tanggapan saja. Kalau ini editnya dicentang maka siswa dapat melakukan pengeditan jawaban. Ini berbahaya nanti, jadi nilainya bisa berubah-ubah. Kemudian jadi ini dikosongi saja. Kemudian untuk presentasi
kita mengacak urutan pertanyaan dan urutan jawaban. Ini kita centang, kemudian kuisnya jadikan ini sebagai kuis. Jadi ini rilis nilai setelah setiap pengiriman, itu nilai akan muncul setelah siswa akan menjawab. Kemudian kita simpan. Maka di sini akan ada berubah, ini tadi tidak ada, di sini sekarang ada poin total. Nah, sekarang di sini kita selanjutnya adalah menentukan kunci jawaban. Kunci jawaban dari jawaban ini kita klik, kemudian kita pilih ini jawabannya, kemudian kita set poinnya. Misalnya ini 20 ya. Kita buat 5 soal. Nah, ini maka ini poin totalnya sudah 20. Kita tambahkan lagi soal berikutnya. Kita copy. Ini kita copy pertanyaannya. Kemudian kita ambil jawabannya. Kemudian ini juga. Nah, kemudian kita set kunci jawaban, jangan lupa poinnya 20. Jawabannya ini. Nah, kemudian kita klik selesai. Bagaimana jika kita ingin memberikan soal yang ada gambarnya? Kita coba pilih ini. Misalnya ini ya. Kita klik, kita copy soalnya, kita paste di sini, kemudian kita tambahkan gambar. Karena itu di situ ada gambar burung terbang, kita cari flybird ya, ini ya. Kita ambil di sini, kita ambil contoh satu, misalnya ini kita sisihkan, atau bisa dari file, terserah dari Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengaturnya tinggal menggeser ini. Kemudian untuk memilih ini, misalnya mau ditaruh di tengah, sebentar ya. Ini misalnya ukurannya dibesarkan, ini seperti ini bisa. Kemudian tinggal ini misalnya rata tengah. Kemudian kalau kita ingin menghapus ya tinggal diklik ini. Kalau ingin terlalu besar ini diperkecil. Kemudian wajib diisi, jangan lupa kita tulis dulu opsinya. Ini kunci jawabannya, ini jawabannya, poinnya kita ketik aja 20. Kemudian ini jawabannya C, kemudian ini selesai. Kita bikin lagi 2 soal lagi. Kita ambil lagi ini contohnya. Kita paste. Kemudian kita ambil lagi ini jawabannya ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita dapat melakukan seperti ini berulang, atau kita bisa membuat add-on dari form builder. Jadi kalau kita menggunakan dengan form builder, kita bisa menggunakan file Word, langsung kita build, akhirnya jadi satu pertanyaan yang lengkap. Ada berapa pertanyaan gitu. Satu soal lagi. Kemudian nah ini satu soal lagi. Kemudian kita ambil jawabannya ya, kita paste.
kemudian kita set kunci jawabannya ini dan poinnya 20. Maka di sini totalnya adalah 100. Kemudian kita bisa mengeset tema dari Google Formulir ini agar lebih cantik lagi. Kita klik ini setelan tema, kita pilih header dari gambar sendiri ya, kita mengunggah atau upload. Sebetulnya temanya sudah banyak, di sini tinggal pilih. Cuma kalau kita membuat spesifik, maka tampilannya Google Formulir akan lebih menarik. Kita ambil, nah ini contohnya, kita ambil di sini misalnya, klik ini ya, kita sisipkan. Nah, maka akan muncul header dari Google Formulir kita. Kemudian kita sesuaikan warna temanya, misalnya biru, kemudian temanya ini agak biru. Kemudian fontnya kita bisa atur di sini dengan gaya fontnya yang lain-lain. Nah ini, nah, kalau sudah ini kita langsung bisa plat tinjau. Ini plat tinjaunya seperti ini. Ini jadi contohnya seperti ini. Ini adalah plat tinjau ketika akan diberikan kepada siswa. Kita kembali lagi. Kemudian untuk membatasi suatu Google Formulir kita bisa memberikan add-on. Di sini kita bisa memberikan form limiter, kita klik ya ini. Jadi kita bisa set limit batas waktu. Kita bisa memilih batas waktunya, misalnya date and time. Jadi di sini kita bisa ngeset kalau misalnya batas waktunya tanggal 25, jamnya jam 12 pagi. Kita set. Nah, jadi ini memudahkan agar kita misalnya kalau lupa batas waktunya. Sebenarnya ada lagi yang lebih mudah, yaitu dengan cara ini responnya diklik tidak menerima tanggapan. Nah ini maka tidak akan menerima tanggapan. Jadi tapi tadi add-onnya adalah agar otomatis ketika kita lupa maka tidak akan lupa lagi. Setelah itu kita bisa mengirimkan formulir kepada peserta didik lewat ini. Nah ini linknya, kemudian tautannya bisa kita perpendek, lalu bisa kita salin lagi ke sini. Bisa kita bagikan ke sosial media. Itu contohnya. Sekarang kita lihat dari ini contohnya dari respon siswa. Ini sudah ada respon 40 siswa yang mengerjakan tugas. Kita lihat ya responnya. Jadi di sini ada beberapa wawasan. Rata-rata pengerjaan anak-anak itu ada rata-ratanya adalah 85, kemudian nilai tengahnya seperti ini, dan rentangannya juga seperti ini. Ternyata ada yang dapat nilai seperti ini. Ini ada 40 tanggapan. Kemudian jika kita membutuhkan nilainya, tinggal kita membuat spreadsheet ini, diklik, kita buat spreadsheet baru. Maka di sini bisa kita bisa kita simpan. Di sini sudah ada jawabannya. Skornya ini juga ada, kelasnya juga ada. Ini ya. Ini merupakan respon jawaban dari peserta didik. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh pengerjaan soal Google Formulir yang telah saya buat di kelas-kelas yang saya ajar. Contohnya ini, kita klik link tautannya yang sudah saya perpendek. Kemudian nama peserta didik kita berikan misalnya Diandra gitu. Kemudian kelasnya 8I, absennya kita isi 33, lalu kita klik berikutnya, kita jawab ini misalnya seperti ini jawabannya ini A, kemudian ini, kemudian
kemudian ini, kemudian seperti ini. Nah, ini kita klik ya jawabannya, kemudian kita kirim. Nah, kita bisa melihat skornya. Nah, skornya adalah seperti ini. Kemudian jawaban dari peserta didik, datanya. Kemudian di sini ada jawaban dari peserta didik. Jika benar, dia tercentang. Jika jawabannya salah, maka di sini akan tanda silang merah dan jawabannya juga. Yang dia jawab tanda silang, jawabannya kemudian kuncinya juga akan muncul. Itu merupakan contoh dari pengerjaan Google Formulir sebanyak 10 soal. Terima kasih.